Antara sangat langsung. Ar-Razik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Rezeki mutlak dari Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita manusia, binatang melata pun dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu. Semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah, Allah jamin rezeki. Apatah lagi kita manusia, orang-orang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah SWT, jaminan Allah SWT lebih pasti. Allah SWT berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan berikan jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah dia dalam kehidupan. Dan Allah SWT akan berikan rezeki dari jalan yang tidak bisa. Nanti dalam hati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita mau belajar bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergoda dengan kehidupan dunia kita, masya Allah, ya, yang akan menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini kita buat, maka akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara yang bila kita buat menjauhkan dari rahmat Allah, dan apabila kita tinggalkan 1 perkara, maka itu juga akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu. Allah SWT berfirman, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa ahastum aznab al-baqar wa raditum fil zar taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhullah la yanfi'u syai'un illa yarji'u ila dinikum ay ila jihad." Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ain." Apabila kalian berjual beli dengan cara aina. Kata para ulama, cara aina itu caranya yang orang Majusi, itu menjual barang kepada orang lain dengan harga barang yang rendah. Harga barang yang rendah dengan harga cicilan, dicicil. Dengan harga barang yang tinggi kemudian dicicil. Kemudian di suatu saat yang berlainan sebelum selesai akadnya, maka dia membeli barang itu lagi dengan lebih rendah lagi. Barangnya dibeli lagi dengan lebih rendah lagi. Ini katanya para ulama, inilah jual beli aina, jual beli yang tidak diperbolehkan. Kemudian wahasdum aznab al-baqar, dan dia kita bersembunyi di balik ekor sapi. Ekornya sapi. Maksudnya kata para ulama, bersembunyi di balik ekornya sapi, maksudnya adalah kita bersembunyi dari aktivitas-aktivitas kita, menjauhkan diri kita dari Allah. Alasannya, saya lagi banyak kerjaan sehingga tidak taat pada Allah. Dunianya ditonjolkan. Kemudian waraditum bizar, dan kita ridho dengan apa yang kita lakukan, aktivitas pertanian kita, hingga melupakan kita dari taat pada Allah SWT. Banyak masya Allah kita lihat petani-petani kita hari ini, ketika datangnya masa musim tanam, datangnya musim panen, dia masya Allah menjauh dari masyarakat, tinggal di tempatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah, salatnya ditinggalkan, masya Allah, disibukkan dengan pertanian. Ini yang tidak ingin. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan perjuangan kita. Sallallahu alaikum dhullah, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang meninggalkan, sibuk dengan perkara keduniaan, maka dia meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan agama, meninggalkan saling mengajak kepada kebaikan. La yamsahu syai'un, maka orang-orang seperti ini akan dihinakan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali kepada agama Allah. Illa yarji'u ila dinikum wa ila jihad, sampai dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan kepada Allah, kembali kepada perjuangan.
Karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, umat ini tidak akan bisa kembali kepada kejayaannya sebagaimana kejayaan pada para sahabat umat-umat terdahulu. Ketika zaman sahabat, Masya Allah ya. Ketika dulu hanya semata Islam telah berkuasa di muka bumi, bahkan 2/3 dunia pernah dikuasai oleh Islam. Masya Allah, Islam pernah berjaya. Dan Islam akan kembali berjaya ketika kembali dengan cara perbaikan Islam. Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, la yusliha akhir hadhihi ummati illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan pernah baik umat pada akhir zaman ini apabila perbaikannya tidak dilakukan dengan cara Allah. Cara Nabi perbaiki umat. Nabi perbaiki umat bagaimana? Mengajak umat ke masjid, kemudian menghidupkan amal-amal masjid. Mengajak umat ke masjid dan menghidupkan amal-amal masjid. Dan mengajak umat ke masjid, Masya Allah, bukan hanya sunnah Rasulullah SAW, jadi perintah Allah SWT. Kita sering mendengarkan satu ayat Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lillah. Allah SWT berfirman, perintahkanlah keluargamu, umatmu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam melaksanakan. Karena ketika kita ajak orang taat kepada Allah, banyak tantangannya. Ada orang mengatakan, Masya Allah, bukan urusan kamu, ini urusan saya. Bahkan sebagian kita semua mengatakan, no sodatu layar makannya. Ini kata-kata yang tidak pantas diucapkan untuk kehidupan kita di dunia. Kalau di akhirat memang seperti itu, tidak ada orang yang saling membela di dunia. Karena kita akan di akhirat nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak bisa kita saling menolong. Karena yang bisa menolong kita amal kita dan Allah Subhanahu. Maka harus masalah kesempatan di dunia ini, kesempatan kita saling mengajak. Fastabiqul khairat. Kita saling berlomba-lomba kepada kebaikan, berketaatan kepada Allah Subhanahu. Wastabir 'alaiha. Kita disuruh bersabar ketika melaksanakan, mengajak orang untuk taat kepada Allah. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquka, bahkan kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Wal 'aqibatu lillah, dan akibat yang baik hanya bagi orang yang taat. Jika hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Allah mengajak manusia kepada ketaatan kepada Allah, kepada salat. Ini perintah Allah. Apalagi ini Masya Allah, kita pada bulan Rajab, tepatnya 27 Rajab, itu malam Isra Mi'raj. Malam di mana Rasulullah SAW diperintahkan Allah SWT untuk datang bersama dengan malaikat Jibril untuk menerima perintah salat. Untuk apa hanya semata? Agar bagaimana umat ini menjadikan salat sebagai betul-betul menjadi sholat ini adalah bukan sekedar perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadikan sholat ini adalah hal yang sangat dibutuhkan. Sebagaimana ketika kita lapar, ya, yang kita ingat apa? Makan. Begitu juga sebenarnya ketika ada masalah apa saja, sekecil apapun masalah itu, yang kita ingat adalah sholat. Dan Allah berfirman, wasta'inu bis-sabr. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Apa saja ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, hendaknya kita belajar selesaikan dengan salat. Kalau kita sudah punya pengalaman menyelesaikan masalah dengan salat kita, maka nanti Allah SWT akan berikan rasa manis dalam salat. Senang ketika ada masalah, senang kita. Kenapa? Ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu. Karena sholat itu sarana perjumpaan kita dengan Allah. Dengan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya, sarana komunikasi langsung antara hamba dan al-khaliq Allah Subhanahu. Sehingga Masya Allah, Rasulullah SAW itu menjadikan sholat sebagai penyejuk mata. Penyejuk mata kepada sholat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus demikian.
Karena kita pada hakikatnya umat Rasulullah SAW yang hari demi hari, masya Allah, hendaknya kita belajar bersama-sama bagaimana sholat ini menjadi betul-betul kebutuhan kita, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga Allah SWT selesaikan masalah-masalah kita. Setiap diri kita, bahkan setiap orang hidup, pasti Allah SWT iringi kehidupan dengan masalah-masalah ujian-ujian. Terserah kita, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita mendapat kelulusan dari Allah, artinya ujian ini dapat diselesaikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bermaksiat kepada Allah yang ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sakit, ya. Kadang-kadang masya Allah yang dicari apa? Dicari tempat-tempat orang-orang yang masya Allah kadang-kadang yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya. Cari kesandro dan lain sebagainya. Ya. Ini bukan menambah kedekatan dia kepada Allah, malah menjauhkan dirinya kepada Allah. Syirik kepada Allah. Maka untuk itu sementara ketika diuji oleh Allah SWT, sabar, kemudian dirikan sholat. Harus dibiasakan. Kalau misalkan cuma dua rakaat belum selesai masalah kita, tambah lagi. Sampai nanti pada suatu saat Allah SWT selesaikan masalah kita dengan sholat. Dengan sholat. Apapun masalah dalam kehidupan kita, cepat selesaikan dengan sholat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga demikian. Mereka telah mencontohkan dengan demikian. Mereka selesaikan masalah-masalah mereka dengan sholat. Satu rombongan ketika mereka ingin berdakwah ke negeri seberang tanpa ada kapal, maka mereka mendirikan sholat di depan laut, di lautan, di pinggir laut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab sholat mereka, kuda-kuda mereka berjalan di atas. Masyhur perkara-perkara. Apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa bagi Allah. Nabi Allah Musa alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah SWT di lautan, ya, dengan mereka, dengan Allah SWT buat lautan ini seperti itu. Di zaman Nabi Musa, Allahnya sama dengan Allah di zaman kita. Allah SWT akan bantu, akan tolong kita ketika diri kita dekat dengan Allah. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Man wajadani wajada kullu syai' wa man faqadani faqada kullu syai'." Barang siapa yang dekat dengan Allah SWT, artinya mendapatkan Allah, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Apa yang Allah tidak punya? Al-Ghani huwallah, yang Maha Kaya itu Allah. Semua milik Allah yang kita lihat, bahkan yang tidak nampak dalam kehidupan milik Allah. Zuhir dan sebaliknya, barang siapa yang jauh dari Allah SWT, dia akan kehilangan Allah dan kehilangan segala-galanya. Maka untuk itu, masya Allah, dalam kehidupan ini sebenarnya harus kita luruskan. Tujuan hidup kita adalah bagaimana mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ridha Allah SWT akan kita dapatkan ketika kita taat kepada Allah, ketika kita dekat dengan Allah, laksanakan perintah Allah dengan cara yang dibuat oleh baginda. Maka untuk itu, masya Allah, kita tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa agama ini, ya, bukan menjadi penghalang dalam kehidupan kita, bahkan agama inilah menjadi solusi dalam kehidupan kita. Apapun masalah dalam kehidupan kita, selesaikan dengan agama kita, selesaikan dengan amal kita, selesaikan dengan sholat. Kalau perkara-perkara kecil di dunia ini, Allah, ya, tidak dapat selesai dengan sholat kita, bagaimana perkara-perkara yang besar nanti? Bagaimana masalah-masalah kita di kubur, masalah kita di mahsyar, masalah kita di mizan, masalah kita di sirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hanya di dunia perkara kecil ini tidak selesai masalah kita dengan amal kita, bagaimana amal kita bisa mendongkrak menyelesaikan masalah-masalah besar? Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi insyaallah kita ingatkan diri kita, ingatkan umat ini. Allah tinggal kembali kepada Allah, kembali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah SWT selesaikan masalah diri kita dan masalah umat ini dengan cara mendekati. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, ya, sedikit yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kepahaman, mudahkan kita untuk amalkan dan sampaikan. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha
Allahumma waffiqna aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.